Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi yaitu Pak Mada Sanjaya WS PhD. Pada kesempatan ini perkenankan saya Gilang Pratama Putra Siswanto dengan nomor induk mahasiswa 12270300017 akan mempresentasikan dan menguji terkait salah satu metode integral numerik, yaitu dengan memanfaatkan metode Simpson 1/3 berbasis Python 3. Berikut adalah kode program yang digunakan. Di mana ada dua algoritma utama yang disiapkan. Yang pertama yaitu algoritma pemrograman untuk integral metode Simpson 1/3, di mana Simpson 1/3 ini memberikan penjumlahan atau sigma pada dua buah fungsi berbeda, yaitu fungsi untuk ganjil dan fungsi genap, di mana nilai daripada integralnya tidak lain adalah selisih atau selisih batas b min a per n, kemudian dibagi 3 yang nantinya akan dikalikan dari fungsi batas bawah ditambah 4 kali fungsi ganjil ditambah 2 kali fungsi genap hingga kemudian ditambah fungsi pada batas atas. Di sini di kode program untuk metode Simpsonnya dinamai Simpson karena nantinya akan dipanggil di kode program utama. Di sini didefinisikan algoritma untuk Simpson dengan parameter f atau fungsi, a batas bawah, b batas atas, dan n adalah jumlah grid ataupun jumlah banyak iterasi yang digunakan. Semakin banyak n maka berimplikasi terhadap semakin presisi data dan integral yang diperoleh. H tidak lain adalah selisih antara batas atas dikurangi batas bawah, dan ketelitiannya dipengaruhi oleh jumlah grid atau n, di mana n di sini merupakan kelipatan 2. Kemudian didefinisikan sum 1 untuk penjumlahan atau sigma ganjil diawali dengan 0, dan sigma untuk genap atau sum 2 dimulai dengan 0 juga. Kemudian di sini for i untuk tentang data i dari 1 atau ganjil sampai ke n dengan kelipatan 2, nilai x diperoleh dari penjumlahan batas bawah ditambahkan i dikalikan selisihnya atau h. Kemudian sum 1 atau penjumlahan ganjil merupakan penjumlahan sum 1 ditambahkan fx nya, dimana fx adalah fungsi dengan x adalah nilai x nya. Kemudian di sini merupakan penjumlahan untuk fungsi genapnya sama, namun di sini perbedaannya yaitu dari awalnya 2 sampai ke n-1. Kemudian di sini penjumlahan untuk sum 2 yaitu penjumlahan genap ditambahkan fx, di mana hasil daripada integralnya sebagaimana termaktub pada awal penjelasan. Integral diperoleh yaitu selisih antara batas atas dan batas bawah dengan ketelitian n dipengaruhi oleh n dibagi 3 dikalikan hasil penjumlahan dari fungsi dari batas bawah ditambah 4 kali fungsi ganjil ditambah 2 kali fungsi genap ditambah fungsi untuk batas atas. Kemudian hasilnya berupa nilai integralnya. Setelah menyusun algoritma untuk metode Simpsonnya, maka tahapan selanjutnya yaitu adalah
menggunakannya dalam studi kasus, di mana di sini kita akan menggunakan fungsi seperti pada metode trapezoid multigrid x kuadrat ditambah 4, di mana di sini saya menggunakan 3 pustaka spesifiknya, yaitu 2 pustaka utama dan 1 algoritma pemrograman Simpson yang telah disusun sebelumnya. Matplotlib/pyplot digunakan untuk visualisasi dari kurva dan luasan area di bawah kurva sebagai integralnya, dan NumPy untuk memberikan deret daripada nilai x-nya nanti untuk kebutuhan plotting. Sini didefinisikan fungsi fx dengan nilai fx yaitu x kuadrat tambah 4. Kemudian di sini adalah input daripada batas bawah, batas atas, dan jumlah grid atau jumlah iterasinya. Di sini jumlah data yang akan berpengaruh terhadap hasil iterasi, di mana n yaitu merupakan angka dengan kelipatan 2, dan perbedaannya float di sini memungkinkan batas bawah dan batas atas untuk diisi dengan angka desimal, akan tapi untuk n atau grid harus bilangan bulat atau integer. Di mana di sini didefinisikan kembali selisih antara batas atas dan batas bawahnya, atau selisih dari x2 kurangi x1 untuk memperoleh nantinya pada kurva. Di sini dihitung nilai integral dengan memanfaatkan algoritma Simpson, karena tadi sudah dipanggil from Simpson di import. Kemudian integral sama dengan Simpson dengan masukkan parameter fungsi batas bawah, batas atas, dan jumlah grid. Kemudian hasilnya akan dicetak, hasil integral untuk visualisasi data, di mana integral dipahami sebagai luasan area di bawah kurva. Maka di sini ada sedikit pengembangan untuk memberikan gambaran terkait bagaimana metode Simpson ini mencari nilai integralnya. Di sini ada penggunaan linspace atau barisan daripada nilai x. Di sini x-nya itu np dan xp juga dengan nilai awal a atau batas bawah, dan nilai akhir atau batas atas yaitu b dengan jumlahnya yaitu untuk x yaitu n, dan xp di sini ditetapkan 1000. Kemudian di sini dilakukan plotting dengan memanfaatkan fungsi pltplot dengan parameter yaitu xp, fxp, di mana di sini akan dihasilkan kurva x kuadrat tambah 4. Maka di sini diberikan label x kuadrat tambah 4 dengan warna merah, ini bebas. Kemudian untuk membuat kurvanya jadi lebih baik dan presisi, digunakan grid dan legenda daripada kurva yang dibentuk. Kemudian diberikan label untuk sumbu x dan y, dan diberikan judul. Di sini bagian utama yaitu untuk mengetahui di bagian mana luasan area kurva yang merepresentasikan daripada integral, maka diberikan fungsi di sini for i in range n, di mana untuk i dalam rentang n di sini akan berpengaruh terhadap hasil nilai x-nya, sebagaimana metode Simpson yang disusun sebelumnya. Di sini ada PLT bar untuk mengisi bagian yang direpresentasikan sebagai integral dari sumbu x-nya yaitu xi, dan sumbu y yaitu fxi, dengan lebar di sini parameternya sama seperti ini h. Kemudian di sini align edge, dan di sini diberikan warna untuk keterangannya, align add colornya dengan menggunakan warna hijau. Kemudian tingkat opasitas di 30%, kemudian ditampilkan. Dan berikut adalah pengujian daripada integralnya.
Di sini kita akan masukkan nilai batas bawah dari integral. Kita masukkan 0 dan nilai batas atas yaitu 2 dengan jumlah grade-nya. Di sini kita akan menggunakan 1000 grade atau n sama dengan 1000, maka akan diperoleh hasil integral 10,6666 dan seterusnya, yang mana hasilnya sesuai dengan perhitungan di metode sebelumnya, yaitu metode trapezoid multigrid, dan nilainya cukup presisi karena jumlah grid yang cukup banyak. Di sini merupakan kurva daripada integral yang dibentuk, di mana di sini ada sumbu y dan x dari batas bawah 0 sampai batas atas 2. Karena x kuadrat tambah 4, karenanya dia memiliki titik y awal itu ada di 4 sampai naik karena fungsinya merupakan x kuadrat. Kemudian di sini direpresentasikan luasan area di bawah kurva, direpresentasikan dengan bagian bar yang berwarna hijau ini, di mana dia kepresisiannya bergantung terhadap jumlah grid yang ditentukan. Semakin banyak grid yang diberikan, iterasi yang cukup lebih kompleks atau lebih banyak, kan, tapi berimplikasi terhadap hasil yang lebih baik. Dan secara visual maupun hasil secara numerik diperoleh hasil integral yang sesuai dengan metode sebelumnya. Karenanya dapat diambil konklusi bahwa metode Simpson 1/3 ini menggunakan penjumlahan dari dua fungsi berbeda, yaitu fungsi ganjil dan genap, dengan kemudian dibagi 1/3 sebagaimana dikali 1/3 sebagaimana judul atau penamaan metodenya. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.